Bumi Sagu, ya, sudah ada tadi. Kemudian untuk di kelas MGMT SMK Matematika, di sana ada fasilitator yang akan bertugas Ibu Suryani. Panitianya adalah Pak Rian Dedeng, kemudian panitia sekolahnya adalah Ibu Dewi Ningsih. Kemudian di Donggala, panitia dari dinas ada Ibu Sri Wahyuni, kemudian panitia sekolah ada Ibu Yusmita dari SMPN 2 Banawa. Di Buol, panitia dinasnya adalah Ibu Nurhayati dan panitia, ini tempatnya di mana, Bu? Jangan sampai keliru. Di SDN 5 Karamat, Ibu. Nah, ini SD Makaramat ya, berarti panitia yang bertugas pertama Pak Firman ya. Iya. Iya, ditukar ya berarti ya, Bu ya. Ini ya. Saya tukar, Bu ya, jangan sampai keliru karena Pak Firman yang harus bertugas di ini. Ya, oke. Berarti yang harus sekiranya harapannya hadir ada Pak Firman juga hadir di sini gitu, Bu ya. Baik, Adalah Bu Nur. terima kasih. Adalah operator di SDN 5 Karamat. Nah, nanti di siklus kedua adalah usulan panitia 2. Begitu ya, Bu ya. Eh, Skenario kita gitu. Jadi di Buol, Donggala, di provinsi maupun di Kota Palu, nanti di siklus keduanya adalah usulan panitia di yang ini, yang urutan usulan panitia 2. Satu, jadi ada pergantian seperti itu. Nah, eh, tugas kepanitiaan ini Bapak Ibu dan di samping panitia dari Dinas Pendidikan dan juga sekolah tempat pelaksanaan kegiatan dari BGTK Sulawesi Tengah juga akan mengutus 2 orang panitia ya, jadi 2 orang panitia dari BGTK Sulawesi Tengah Bapak Ibu. Nah, setiap jadi ada total ada 4 orang panitia untuk pelaksanaan pertemuan luring. Nah, setiap panitia ini punya perannya masing-masing yang perlu kita ketahui bersama agar supaya pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar seperti itu. Nah, untuk untuk panitia dari dinas, tugas panitia dari dinas ini sudah kami petakan, Bapak, sudah kami cantumkan di form yang sudah diisi oleh panitia dinas. Ini kami ulang kembali saja. Jadi ini sudah, terima kasih sudah berkoordinasi dengan ketua kelompok kerja terkait lokasi pelaksanaan pelatihan sehingga sudah di fix tadi tempat pelatihan. Kemudian mohon bantuannya Bapak Ibu panitia dinas memastikan peserta yang sudah ditunjuk ini mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pertemuan luring ini nanti dan dipastikan bahwa mereka memang punya komitmen yang kuat untuk terlibat hadir dan terlibat penuh pada pelatihan ini gitu. Kemudian tentu dengan dukungan membuatkan surat tugas gitu ya. Nanti urusan surat menyurat insya Allah ini besok kami selesaikan. Besok akan kami kirimkan Bapak Ibu baik undangan untuk peserta, undangan untuk pengajar dan juga undangan untuk panitia. Dan nanti dari surat undangan yang akan kami kirimkan itu yang menjadi dasar Bapak Ibu membuatkan surat tugas untuk ketiga unsur ini tadi. Kemudian harapan kami Bapak Ibu tugas panitia dinas juga berkoordinasi dengan panitia sekolah untuk penyiapan konsumsinya, Bapak Ibu. Penyiapan konsumsi dari di dalam setiap titik ini berarti 25 orang ya, Imam ya. 25 orang, 20 peserta, 4 panitia dan 1 fasilitatornya. Jadi 25 totalnya. Nah, mohon dibantu untuk penyiapan konsumsinya 2 kali snack, 1 kali makan siang. Betul ya Imam ya? Iya, betul, Nanti Bu. nanti besarannya akan disampaikan oleh Mas Imam, termasuk dengan
kelengkapan administrasinya seperti apa nanti Mas Imam mohon dijelaskan. Kemudian panitia dinas harapannya juga tetap membersamai para peserta dan panitia lainnya selama pelatihan berlangsung. Nah, tugas panitia sekolah tentu saja berkoordinasi dengan panitia dinas, kemudian mohon bantuan untuk menyiapkan satu ruang kelas dan fasilitas pendukung pelatihan. Satu ruang kelas ini harapannya memadai untuk 20 orang, menampung 20 orang peserta, meja kursi dan juga infocus atau uh, harapannya bisa memungkinkan ada PID juga karena nanti akan ada siklus yang memang khusus membahas tentang PID seperti itu. Jadi kalau sekiranya di sekolah memang ada satu ruang khusus untuk PID, mungkin bisa memungkinkan di tempatnya di sana. Seperti itu Bapak Ibu ya panitia sekolah. Kemudian harapannya juga panitia sekolah ini tetap mendampingi peserta dan pengajar dalam proses pelatihan itu karena uh, bisa saja terjadi dibutuhkan bantuan Bapak Ibu terutama terkait penyiapan sarana prasarana prasarana ini. Harapannya juga uh, ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih gitu ya atas bantuannya sudah bersedia untuk menjadi tempat pelaksanaan kegiatan uh, dan fasilitas yang bisa diberikan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan ini misalnya eh, ada sirkulasi udara yang eh, cukup lah buat peserta supaya bisa nyaman belajar. Kemudian ada fasilitas untuk beribadah karena kita akan sampai sore di sana. Jadi teman-teman peserta eh, pasti akan sholat duhur seperti di sana dan juga mohon fasilitas airnya juga memadai. Ya, kalau dari Kota Palu ini kami sudah apa di Kota Palu kita sudah bisa dapat bayangan gitu ya. Ini kami sudah tahu kalau UMKM 3 Palu fasilitasnya insya Allah lengkap dan semoga juga di tempat lain seperti itu. Nah, untuk tugas panitia BGTK sendiri untuk satu orang sebagai penanggung jawab itu juga akan melakukan supervisi ya, di sepanjang proses pembelajaran akan melakukan observasi, pengamatan dan juga akan menyebarkan angket kepada peserta dan juga akan akan mengisi lembar observasi sesuai dengan Perdikjen. Nah, ini nanti yang akan mungkin akan disampaikan Pak Darman ya kepada teman-teman yang bertugas juga nanti atau mungkin ada gambaran juga nanti kepada pengajarnya. Kemudian satu panitia lagi dari BGTK itu akan uh, menangani urusan administrasi seperti itu. Nah, untuk um, oh ya satu lagi untuk sarana prasarana sekolah sepertinya akan lebih baik kalau pengatur penataan kelasnya ini dalam bentuk USEF ya, uh, Bu ya Pak Fasil ya, Bapak Ibu Fasil yang dibutuhkan teman-teman Fasil Boleh dalam bentuk ya. Boleh. ya bentuk ya Pak ya supaya mobilisasi Iya. peserta dalam kelas lebih nyaman. Dimohon Hmm. bantuan panitia sekolah ini sudah bisa membantu menyiapkan um, ruangan tersebut H-1 gitu ya. Jadi bukan di tanggal satunya, tapi mohon ini sudah disiapkan di tanggal 31 setelah anak-anak pulang sekolah itu di kelas belajar seperti itu. Nah, untuk jadwalnya Bapak Ibu di hari Sabtu di tanggal 1 Agustus itu nanti, karena kita perlu persiapan, kita perlu apa final check gitu ya kesiapan semua. Mohon kehadiran Bapak Ibu panitia dan fasilitator bisa datang lebih awal ke tempat pelaksanaannya untuk persiapan, ya, persiapan ruang dan juga APK dan sebagainya. Kita perlu menyambung fokus, memastikan apa listriknya aman seperti itu ya. Jadi mohon hadir lebih awal. Kemudian peserta juga kita harapkan ini hadir lebih awal karena ada registrasi juga. Ini kegiatan ini cuma 1 hari selesai. Jadi teman-teman admin dari BGTK ini
harus bergerak cepat gitu. Jadi dari pagi harapannya administrasi semua itu sudah selesai, seperti surat tugas dan juga apa lagi namanya ini ya, biodata ya, biodata peserta ini, peserta dan pengajar serta panitia ini sudah harus dirampungkan di pagi hari sehingga di masuk jam 8 ini sudah betul-betul ready di dalam kelas untuk mengikuti materi. Nah, di siklus satu ini ada materi kebijakan 2 JP, jadi yang akan mengisi materi kebijakan ini dari BGTK Sulawesi Tengah. Eh, ada 2 tempat nanti yang akan dikunjungi oleh Kepala BGTK dan juga Kepala Subbagian Umum. Jadi kalau kami belum bisa menyampaikan ini mereka akan di titik yang mana, tapi di titik nanti mereka beliau bisa hadir, beliau akan memberikan arahan pembukaan, kemudian akan dilanjutkan oleh uh, penanggung jawab panitia dari BGTK yang akan mengisi materi kebijakan ini. Kemudian uh, masuk 9.30 ini materi pretest, ya. Namun sebetulnya peserta sudah mengerjakan pretest gitu ya, Mas Imam ya, di LMS karena mereka tidak bisa melakukan pembelajaran mandiri kalau belum pretest. Tapi ini uh, mungkin bisa diisi oleh FKK, oleh Fasil untuk uh, apa ya, memastikan barangkali gitu ya Pak Faisal ya, Pak Darman ya, memastikan peserta kembali di LMS-nya atau mungkin ada yang masih saat memastikan tugas-tugas pembelajaran mandirinya itu sudah tuntas agar supaya bisa masuk di aktivitas tatap muka. Kemudian masuk di materi yang akan disampaikan oleh fasilitator jam 10.30 sampai di pukul 15 lebih 15 menit seperti itu. Itu saja barangkali Bapak Ibu gambaran tentang kegiatan kita di tanggal 1 Agustus ini nanti. Selanjutnya informasi tentang administrasi dan sebagainya bisa ditambahkan oleh Pak Imam Asrofi dan nanti kita bisa buka sesi diskusi atau tanya jawab terkait ini. Mungkin itu saja saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, izin saya melanjutkan Bapak Ibu ya, terkait dengan administrasi yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu panitia dinas. Jadi pada saat pelatihan nanti kami mengharapkan peran aktif Bapak Ibu di Dinas Pendidikan karena berhubung kegiatan ini hanya sehari, jadi dari pagi sampai sore-sore sekitar jam 3. Harapannya di pagi hari semua administrasi sudah kami terima. Kalau misalnya eh, sudah selesai di hari Jumat, mungkin bisa dikirimkan di grup saja, mungkin kayak surat tugas ya, dan lain-lain sebagainya. Terus untuk surat tugas untuk mempercepat proses penyelesaian administrasi, harapan kami surat tugas dibuat secara kolektif oleh dinas. Jadi untuk dinas pendidikan mau baik Kota Palu, provinsi, Kabupaten Nugala dan Kabupaten Bol, harapannya sudah membuatkan surat tugas untuk semua aktor yang terlibat. Jadi kayak Kota Palu, untuk Kota Palu kan pengajarnya dari BGTK. Jadi kami dari BGTK yang buat surat tugasnya. Dari Dinas Kota Palu kami harapkan membantu membuatkan surat tugas bagi panitia dinas dan panitia sekolah itu satu surat saja. Jadi satu surat memuat di dalamnya. Jadi contoh kayak Kota Palu Ibu Devni dan Pak Rian tadi berarti satu surat tugas. Terus untuk peserta juga satu surat tugas kolektif untuk sejumlah 20 orang itu. Pun sama juga kabupaten provinsi juga sama karena pengajarnya dari BGTK, berarti yang dibuatkan surat tugas hanya panitia dinas sekolah dan peserta. Jadi surat tugas cukup 2 saja untuk Dinas Pendidikan Provinsi, Kota Palu, dan Donggala. Nah, khusus untuk Kabupaten Buol,
itu dibuatkan surat tugas itu 3 orang aktor. Jadi ada pengajar, terus panitia dari dinas maupun dari sekolah, dan peserta, peserta sejumlah 20 orang tersebut. Nanti untuk data pesertanya akan kami share mungkin di grup Bapak Ibu. Jadi peserta itu harapan kami insya Allah tidak ada perubahan dari siklus 1 sampai siklus 7. Orangnya sama itu terus saja. Jadi tadi sudah disampaikan Ibu Nunun, besar harapan kami Bapak Ibu dari dinas mampu meyakinkan peserta, mampu memotivasi Bapak Ibu peserta untuk terus ikut pelatihan PM ini, jadi dari siklus 1 sampai siklus ke-7 itu harapan kami Bapak Ibu. Karena ini ke 20 peserta di masing-masing kelas ini sudah kami buatkan kelasnya masing-masing di LMS pelatihan PM. Jadi tidak tidak memungkinkan lagi untuk terjadi pergantian peserta. Ini proses seleksi peserta ini sudah sangat-sangat masif kita lakukan beberapa waktu belakangan. Terus untuk eh, terkait dengan konsumsi tadi disampaikan Ibu Nunun bahwa eh, karena ini dilaksanakan di awal bulan di tanggal 1, di tanggal merah, itu kemungkinan pembayaran konsumsi akan kami berikan, kami petugas PGTK akan berikan kepada panitia dinas di pagi hari, di saat pagi hari pelaksanaan pelatihan. Untuk pertanggungjawabannya bisa Bapak Ibu dari dinas bawa ke penyedianya untuk ditandatangan. Tapi harus kami bawa pulang juga di sore harinya itu. Jadi nanti dari penyedia itu menyiapkan nota kecil, nota barang itu bukan kwitansi ya, bukan kwitansi pembayaran. Jadi nota barang itu nanti dicap sama ditanda tangan, untuk penulisannya dikosongkan saja, nanti kami yang bantu untuk tuliskan. Sama nanti kami memberikan kepada Bapak Ibu dinas itu kwitansi dari yang dikeluarkan oleh BGTK untuk ditanda tangan, tanda tangan sama cap oleh penyedia. Nah, untuk terkait dengan penyedia konsumsinya, harapan kami cukup satu saja. Jadi misalnya eh, snacknya misalnya Bapak Ibu pesan di toko A, terus nasinya dipesan di toko B, cukup satu nota saja gitu. Jadi jadi Bapak Ibu nanti saja yang mengatur mau penyedia A atau penyedia B yang tanda tangan kwitansinya, agar mempermudah gitu, biar tidak terlalu banyak eh kesana kemari Bapak Ibu membawa pertanggungjawabannya itu. Terus untuk biaya transportasi dan uang harian bagi pengajar, panitia dan peserta itu dibayarkan di hari H pelaksanaan. Jadi setelah selesai bendahara kan proses transfer mulai sore sampai malam hari di hari H pelaksanaan itu. Di hari Sabtu mungkin sore sampai malam. Jadi tergantung proses transfer ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau proses transfer untuk Bank Sultan biasanya agak tersendat. Kalau untuk bank lain, insya Allah eh, tidak ada kendala terkait dengan proses pembayaran transfer. Dan juga yang perlu kami sampaikan terkait dengan pembayaran transportasi bagi panitia sekolah, itu karena pelaksanaannya di sekolah yang bersangkutan. Jadi panitia sekolah tidak menerima transport. Jadi panitia sekolah hanya menerima uang harian. Terus untuk honor, karena mungkin Bapak Ibu yang sudah sebelumnya terlibat di pelatihan PM, jadi untuk honor dibayarkan sampai di siklus ke-6, di siklus ke-6 atau ke-5. Jadi tergantung Bapak Ibu bertugas di siklus ganjil atau genap. Jadi kan karena ada 2 kepanitiaan di setiap siklusnya, jadi kami akan melakukan pembayaran honor di siklus terakhir di setiap pertanggungjawaban. Jadi di siklus 5 dan di siklus ke-6. Jadi kalau untuk siklus ke-7 itu kepanitiaannya lain lagi untuk pengaturannya itu. Itu mungkin saja yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk Bapak Ibu dari dinas maupun dari sekolah ataupun peserta dan pengajar, eh,
khusus pengajar eksternal itu tidak perlu menyetorkan bukti transportasi. Jadi hanya kita bayarkan untuk transport lokal saja. Kecuali untuk pengajar BGTK yang bertugas di Kabupaten Donggala itu eh, perlu melampirkan bukti transportasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita berkembang di diskusi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, masuk sesi diskusi tanya jawab ya. Sudah ada Pak Deden nih yang angkat tangan. Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Singkat saja, soalnya sudah setengah tiga ini, jam 3. Yang pertama, masalah surat, Bunung. Tadi kan Pak Imamnya bilang surat itu dari kami. Seperti yang kita sudah komunikasikan, ini kayaknya saya kelewatan atau saya memastikan kembali. Jadi kami akan membuat surat tugas, asalkan ada surat dasarnya dulu kan dari BGTK. Kami menunggu itu. Kalau sudah ada surat dari BGTK, baru kami buat surat, entah itu surat penugasan ke sekolah terkait guru-guru ataupun surat penugasan kami selaku panitia dinas dan panitia sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait pembagian panitia dinas dan panitia sekolah, itu kan ada 2 kelompok ya. Saya bilangnya 2 kelompok karena ada satu kelompok ada 2 orang. Itu apakah penugasannya bisa fleksibel, Bu? Kayak misalnya di siklus 1 kan saya tadi, seperti yang Ibu contohkan. Misalnya saya itu ada berhalangan, nanti saya tugaskan partner saya di Dinas Pendidikan itu Ibu Nita untuk mengisi di siklus 1. Itu apakah fleksibel seperti itu penjadwalannya ataukah bagaimana? Itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Deden. Jadi insya Allah besok kami tuntaskan untuk urusan persyaratan Pak ya. Jadi undangan permohonan izin untuk peserta pengajar dan juga panitia akan kami kirimkan besok sebagai dasar Bapak Ibu membuatkan surat tugas di daerah masing-masing. Kemudian untuk fleksibilitas penugasan kepanitiaan Imam ini gimana Mam? Baiknya untuk pembagiannya ini Mam supaya tidak terlalu menyulitkan pencatatan kita nih. Eh, Terkait dengan hal itu, Pak, ini kan kenapa kami melakukan pembagian. Jadi kan ada 6 siklus. Jadi kenapa kami melakukan pembagian sama rata? Karena terkait dengan perhitungan honor tadi itu, Pak. Karena kan ada pembayaran honor kalau misalnya itu saya coba lihat dulu. Hmm. Itu untuk honor panitia itu 600.000. Nah, 600.000 ini untuk di 6 siklus ini, Pak. Jadi kalau misalnya memang ada hal seperti itu, berarti mungkin kita pembagian honornya tidak akan kita bagi sama rata mungkin, Pak. Jadi kan seharusnya pembagian honornya itu 600.000 untuk 6 siklus. Jadi bertugasnya 3 siklus. Jadi kalau misalnya memang, misalnya Pak Dedeng ini bertugas hanya 2 kali, terus Ibu Anita yang 4 kali, berarti Ibu Anita yang lebih banyak honornya. Mungkin pengaturannya kita atur seperti itu, Pak. Yang pasti untuk penggantian ini tidak boleh di luar nama yang 2 orang ini, karena 2 orang ini yang akan kami SK-kan oleh BGTK. Jadi kan dasar kami pembayaran honor itu berdasarkan SK. Mungkin begitu saja, Pak. Kalau misalnya memang mendesak sekali tidak bisa hadir ya mau diapakan kita eh, tidak bisa paksakan gitu mungkin. Tapi kalau untuk penggantian di luar panitia yang sudah ada ini itu kita tidak mungkin kan karena memang terkait dengan SK Pak. Mungkin itu Pak. Iya, iya silakan Pak Deden. Ya, terima kasih, Bu. Langsung saya tanggapi, Pak Imam. Ya, terima kasih. Sepertinya sudah terjawab sih. Itu kan terkait pembayaran honornya. Jadi nanti pengaturannya tinggal saya sama teman di dinas saja. Misalnya kalau memang jadwalnya saya terus saya tidak bisa, berarti
honornya ke teman yang dinas itu aman saja begitu. Maksudnya saya kan tetap saya mengacu pada SK yang dari BGTK dua nama ini saja saya sama teman. Jadi tidak ada penambahan atau penggantian nama. Aman. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Dede. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, karena kondisinya pembayaran honor ini kami mengikuti PMK 2026 itu honor untuk satu kali paket kegiatan gitu. Jadi 6 siklus ini dianggap satu paket pelatihan gitu. Jadi sekali bayar. Tapi untuk transport dan uang harian itu tentu saja disesuaikan dengan kondisi yang terjadi setiap siklus seperti itu. Dan semuanya pembayaran dilakukan secara cashless Bapak Ibu, untuk transport dan uang harian diupayakan diselesaikan setelah kegiatan atau paling lambat 1 hari setelah kegiatan. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau dikonfirmasi? Mungkin Pak Darman ada juga pertanyaan. Oke. Terima kasih Ibu Nunun selaku Ketua Tim. Terkait dengan peran masing-masing, baik dari admin maupun panitia, ya internal maupun eksternal, mungkin Bapak Ibu kita mau refleksi ya, selalu kita belajar dari yang kegiatan sebelumnya. Jadi mari kita Bapak Ibu berkolaborasi, karena pasti keinginan kita semua kegiatan ini sukses. Misalkan Bapak Ibu, teman-teman siapapun yang dari dinas nanti yang bertugas sebagai panitia, mohon standby Bapak Ibu ya, karena sewaktu-waktu ada kebutuhan teman-teman dari fasilitator, ya karena ini kan 8 jam Bapak Ibu. Jadi koordinasinya itu akan lebih mudah ketika ada di tempat. Misalnya butuh apa, itu yang kami rasakan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi demikian juga dengan teman-teman yang dari internal. Jadi mari kita kerjasama yang baik Bapak Ibu, agar teman-teman fasilitator kelompok kerja ini dapat menjalankan perannya dengan maksimal, karena memang didukung atau ada supporting dari ya semua stakeholder. Saya kira hanya itu saja tambahan Ibu Nunun. Terima kasih. Dengan optimal ya dari Bapak Ibu semua tim. Besok apa kehadirannya dan sepenuh waktu di pelatihan. Ya, mungkin Pak Faisal yang mau ditambahkan. Oke, terima kasih Bu Ketua Tim. Terima kasih teman-teman penanggung jawab kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah jelas ya disampaikan. Ini mungkin perlu kita mengulas lagi, karena pengalaman-pengalaman sebelumnya kan kita menjadi dasar kita untuk merefleksi diri bahwa kegiatan ini memang menjadi prioritas utama dari kementerian. Oleh karena itu kami sangat memohon kepada teman-teman di Dinas Pendidikan dan juga fasilitator yang kami rekrut ya untuk bekerja maksimal sesuai dengan harapan kita semua. Jadi tadi Pak Darman sudah menyampaikan, ya mari kita stay ya, karena kebutuhan fasilitator atau peserta itu sangat beragam. Jadi oleh karena itu perlu pelayanan prima, kira-kira seperti itu. Nah kemudian juga mungkin nanti sebagai fasilitator mau dicek lagi dulu mengenai LMS ya. Kemudian juga mungkin perlu juga kalau ada yang offline ya untuk memandu pelatihan itu, seperti PPT misalnya ya. Karena saya lihat di LMS itu belum ada ya, apalagi yang karena kita pakai kemarin kan yang TOT. Jadi memang agak beda alur pembelajarannya di LMS itu kalau kita langsung menghadapi pesertanya. Saya kira itu saja. Mungkin nanti Pak Hamzah atau teman-teman fasilitasional bisa kalau ada ya
offline dari PPTK atau modul ajar juga bisa kita sharing dengan teman-teman fasilitator yang akan bertugas untuk memudahkan kita terjadi bila terjadi hambatan-hambatan seperti misalnya jaringan ya. Nah, ini juga kita antisipasi. Jadi kalau ada yang offline itu ya bisa kita gunakan. Nah, seperti itu. Saya kira itu saja Bu Nunung. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Faisal. Jadi, insya Allah untuk pembahasan lebih dalam terkait substansinya Pak, setelah ini Pak, ya, setelah kita membahas dengan tim teman-teman panitia, nanti kita akan lebih dalam lagi bersama Pak. Oke, makasih, makasih. Ya, terima kasih. Kemudian satu lagi nih, untuk memastikan kehadiran peserta, Ibu dari Ibu Sri Donggala, ini kami tadi menerima informasi dari peserta bahwa ada peserta yang apa tadi ya sama Mbak Lalita ini peserta melaporkannya ada undangan mereka kegiatan di tanggal yang sama, Bu. Nah, sementara di dalam situ ada katanya satu panitia dan peserta yang juga terlibat di undangan itu. Nah, ini kami mohon ini gimana Bu Sri dari Donggala? Kalau untuk 5 peserta itu, Bu, 3 sudah konfirmasi, tinggal 2 belum konfirmasi, Bu. Kalau yang 3 sudah siap mengikuti kegiatan PM. Yang 2-nya Ya. belum ada konfirmasi, Bu. 2 lagi belum konfirmasi. Nah, ini Iya, ya. ya, kami pahami mungkin guru merasakan ini penting juga menurut mereka gitu ya hadir di kegiatan undangan dinas tentang pemanfaatan digital. Tapi sekiranya ini kalau memang tidak bisa meninggalkan kegiatan yang pemanfaatan digital, ini gimana Imam? Apakah masih memungkinkan untuk penggantian peserta? Ya, tapi harapan kami tetap Ada bocor ini. Bocor ya. Ya, ini kalau ditengok ini siapa saja nih orang-orang yang tadi nih. Jadi mohon kita kayaknya butuh kejelasan saja ya. Gimana Mbak Lalita yang Izin Bu Nunun, ini yang peserta ini anggota kelompok kerja kan? Iya betul Pak, anggota kelompok kerja. Ya, kalau anggota kelompok kerja, kalau dia berhalangan Bu Nunun, karena saya sudah terdaftar semua. Ya, ya kalau memang dia tidak hadir, itu tidak bisa digantikan memang karena anggota kan. Dan dia terdaftar di kelompok itu. Nah, cuma masalahnya, apakah dia akan masuk lagi di siklus kedua atau seperti apa? Kan tinggal begitu ini. Kalau untuk mengganti, saya kira kecil kemungkinan karena anggota anggota kelompok kerja itu kan Ya. tidak mungkin diganti oleh guru lain ya. Kalaupun pergantian dari anggota kelompok kerja yang lain Pak, karena kan ini cuma dua. Masih ada anggotanya yang belum penuh. Kita bisa ganti gitu supaya memang betul-betul. Oh, iya betul ya. Kecuali anggota kelompok kerja itu kan? Iya ya, jadi Iya. Dan di sekolah yang sama atau sekolah yang berbeda? kita mesti deteksi lagi nih sesuai namanya nih Pak. Nah, itu dia. Nanti atau Mbak Lalita bagaimana? Izin Ibu, setahu saya tadi Ya. informasi dari Kak Imam ini kalau pergantian peserta itu di LMS sekarang agak rumit Ibu karena kami kalau mau mengganti atau menghapus mereka menggantikan peserta yang baru itu harus izin lagi ke pusat dan itu kita harus menunggu lagi konfirmasi dari pusat seperti itu. Oh, iya. Iya, harus dipastikan lah, Bu Nunun. Mungkin dari teman-teman dari dinas, tolong dipastikan kalau memang ganti memang dari sekarang ya. Ya, sebelum masuk di LMS, saya kira seperti itu. Satu iya. Gimana Bu Sri? Iya. Mohon info nama-nama yang mana ini yang sudah confirm Bu? Nih dari sini. Banawa Selatan ya. Ibu Sri? Undangan dari Dinas Donggala ya, dinas yang penyelenggara kegiatan ini ya, sepertinya.
pendampingan pelatihan pemanfaatan platform pembelajaran digital SMP tahun 2026. Kegiatannya 30 Juli sampai 1 Agustus, oh berarti 3 hari ya. Di Aula SMKN 1 Banawa. Tanggal 30 sampai tanggal 1. 1 Saya Agustus. kira kan tanggal 1 kegiatan kita ya Bu Nunun ya. Iya, tanggal 1 kegiatan kita. Iya, bolehlah 1 hari terakhir itu pasti penutupannya jam-jam 10 tuh. Coba di anu dia yang bersangkutan. Banawa Selatan ya. 4 orang katanya tadi peserta kita ada di sini. 5 orang sama panitia. Iya, boleh dia izin itu hari terakhir. Ya, izin hari Iya, terakhir. hari terakhir itu. Hari terakhir juga kok. Paling jam-jam 10 sudah ditutup itu. Ya. Ya, tolonglah teman-teman di dinas untuk ya mengkonfirmasi. Ya, apalagi kalau guru itu dari guru model ya, dari sekolah model. Wah, ini punya kewajiban tanggung jawab moral dia untuk hadir itu. Iya, hadir di PMK. Tuh, Ya. iya. Pak Dedeng ada silakan, silakan Pak Dedeng. Iya, tapi Pak Faiz, Pak Gunung, Ya, masukkan aja ini Pak, Bu. Kalau ya, bisa, ya. kalau bisa jangan dikasih kesempatan untuk mundur atau mengganti ini. Soalnya pesertanya, kalau kami sendiri kemarin koordinasi sama ketuanya agak sedikit rempong juga ini. Ada yang mundur karena ini, ada yang tidak mau, ada yang gugup dan lain sebagainya. Makanya kemarin sempat kita langsung penunjukan by name langsung di surat tugasnya nanti, supaya Ya, satu ya, kali betul. enggak usah, kalau bisa jangan lagi dibuka celah untuk mereka mengganti atau Ya, mundur Pak, biar kita tidak repot lagi cari pesertanya begitu. Terima kasih Pak Faiz. Ya. sama-sama Pak Deden. Ya, siap. Pak Dedeng. Ya, Ibu Sri, mohon tanggapannya Bu Sri. Ya, bisa ya ini dipastikan 5 orang itu hadir di PM seperti itu Bu Sri. Karena sudah Bu Sri. Kita mulai jam berapa ya hari Senin itu tanggal 1 ya? Iya. Hari Hari Sabtu. Kapan Sabtu ya? Iya. materinya mulai jam berapa? Iya, kalau Siapa? ya. Spanduknya ada, Bu Nun? Spanduk ada, siap. Nanti siap. di panitia BGTK. Siap. Ya, insya Allah untuk ke Donggala juga kami 1 hari sebelumnya kita sudah coba cross check di lapangan. Iya, sekitar jam 9 kebijakan ya. Regis Iya. sampai jam 8. Kebijakan. Oke lah, kita bisa beri tolerir Ibu Nita yang dari Dinas Donggala. Ada ya? Sri. Ibu Sri, kalau penutupan tanggal 1 itu jam berapa Ibu? Ya, Kegiatannya? mana sudah Ibu Sri. Mana Ibu Sri ini? Bu Sri. Aduh, artinya kita bisa kasih tolerir waktu saja, Bro Nun. Karena di awal-awal itu kan ada kebijakan juga toh, ada regis. Nah, oke lah, jam-jam 9 kalau dia datang mungkin sudah berakhir juga di sana kan. Biasa hari Ya. terakhir itu kan tidak full kok itu. Itu sih Ya, saya jadi kalau pertimbangan saya gitu. biasanya begitu Pak ya, hari terakhir Ya, tanggal 1 ya. kita Kita pembuka. cari win-win solution saja. Iya. Begitu ya Bu Sri. Sudah tidak ada Bu Sri kan? Tidak ada Bu Sri ini. Nanti ini saja ya Mbak Lalita saja, karena Mbak Lalita yang pesan tadi sama peserta gitu ya, bisa disampaikan seperti itu. Iya, iya. Baik Ibu, nanti saya teruskan informasinya. Iya, betul. Siap. Oke, ada lagi? Ibu Devi aman? Spanduk aman?
Aman Bu Nun, insya Allah. Nanti Iya. dijemput bisa juga, iya. Beh, betul ini dijemput. Siap, Baik, dekatkan baik, baik, tetangga. baik. Oh, Mantap tetangga. kota, mantap kota Palu. Ya, kasih Bu Dev. Ya. Kalau sudah tidak ada, kita akan berlanjut ke pembahasan bersama pengajar ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk panitia boleh jika ada eh, keperluan yang lain, kami silakan untuk live Zoom ini. Kami akan melanjutkan diskusi dengan Bapak Ibu fasilitator kelompok kerja yang akan bertugas dan juga teman-teman dari tim kerja PK terkait apa ya akan ada rencana supervisi atau pengamatan juga seperti itu. Baik, Oh iya terima Bu kasih. Nun, tabe Bu Nun bisa tabe. Ya, silakan Bu Dev. Mungkin saya terlewat tadi Hmm, terkait dengan konsumsi. ya. Kalau saya tidak salah menyimak tadi itu kan disiapkan oleh panitia dinas. Yang saya mau tanyakan untuk gambarannya kayaknya saya belum dapat tadi per orangnya berapa supaya kita tahu untuk kalkulasi anggaran tersebut. Oh iya. Oke, terima kasih Bu Dev. Silakan Mas Imam. Iya, tapi Ibu Dev, untuk anggaran konsumsi per orang itu 65.000. Jadi 35.000 untuk nasi box, terus snacknya itu 15.000 dua kali untuk pagi sama sore. Berarti Terus 30.000 dua kali snack begitu ya? ya 30.000 Ya, dua kali snack. Terus 65. jumlahnya itu 25 pas. Iya, iya sesuai dengan peserta dan panitia, iya. Ya, jadi tidak ada Oke. tambah-tambahnya lagi di Iya, luar itu. iya. Oke. Oke. Ya, makasih infonya. Makan enak dari kota Palu ini. Snacknya itu snack jumbo itu biasanya. Ada. Ibu Devni tahu Pak Faisal yang hadir, jadi harus Oh Oh, iya, spesial tidak. kok. saya saya lihat baik-baik dulu rasa. Ibu Devni itu golden punya itu. Oh ya 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 ya. Oh berarti Pak Darman pernah merasakan juga ya. Oh, Oh ya, berapa kali saya rasakan. oh Oh iya. Pak. Oke oke oke. Oke, Ya. oke, makasih banyak Bu. Makasih, makasih. Terima kasih. Oke. Aman? Sudah setelah konsumsi aman? Sudah ya, Bapak Ibu dari panitia daerah. Terima kasih kehadirannya di pertemuan ini. Sampai bertemu di titik masing-masing dan semoga kita tetap terus saling berkoordinasi, komunikasi Bapak Ibu ya. Jika ada kendala tolong disampaikan. Kita sukseskan bersama pelatihan PM di daerah masing-masing supaya ada peningkatan kualitas pembelajaran yang terjadi. Terima kasih Bapak Ibu. Kasih. Terima kasih Bu Nun. Terima kasih. Oh ini Pak Hidayat ini yang dari Dinas Donggala juga nih. Pak Muhammad Hidayat. Oke, sudah boleh lanjut membahas. Oh ya, terkait ini Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal. Siap. Menyediakan diri. Waktunya juga. Nah, ini perlu ini ya, mungkin sudah dihubungi sama Pak Faisal untuk pendaftaran. Iya, Sudah sudah Bu. sudah Sudah saya sudah sudah. Ya, ya. tinggal itu Bu, karena saya lagi melapor ke admin pusat untuk dibuka lagi programnya. Ya itu ya yang tadi Lita sampaikan Bu. Memang repotnya itu luar biasa. Jadi saya harus melapor dulu
ke sana, terus dia bukakan programnya jadi persiapan ulang, terus saya tambahkan Pak Faisal, terus saya request untuk dihapus Pak Karya, begitu panjang proses, dan itu resikonya peserta beberapa kali akan terhambat untuk masuk ke LMS. Ya, kalau sudah berjalan begitu, peserta mereka biasanya tidak bisa akses modulnya karena posisinya itu yang banyak dikeluhkan di grup itu, statusnya masih belum berjalan itu Bu. Itu makanya tidak seperti yang lalu-lalu itu Bu, memang lumayan. Iya, Ya, iya. ya, jadi menunggu saja prosesnya berarti ya Pak Faisal Iya. sendiri. Siap, nggak ada masalah itu. Ya, berarti ya untuk peserta tidak usah lagi gitu Imam ya. Sakit kepala Imam mau ganti peserta. Iya, maksudnya kalau saya Bu tidak masalah, sudah kenyang dengan PM tahun lalu, cuma itu agak lama prosesnya Bu, kayak terhambat begitu peserta. Makanya ini tes tes awalnya kita perpanjang kan, karena itu banyak sekali yang terkendala terkait dengan itu Bu. Yang kemarin itu saya ya lepas yang kelas guru itu karena dari Buol Bu, itu ada 2 orang pergantian, itu Pak Firman info ke saya, dia bilang Ibu Yulianti ternyata ketua kelompoknya kasih masuk Yulianti lain, padahal Yulianti sama-sama namanya tapi beda email belajar. Wah itu pun belum lagi ada salah satu pesertanya atas nama siapa itu, dia bilang oh itu Bu, itu Pak kalau di rumah itu dia ndak mau dia dihubungi, kata istrinya marah. Waduh, saya bilang ganti Bu, repot itu. Baru dia tidak terlalu paham teknologi. Saya bilang, aduh mau dibimbing bagaimana? Kalau di rumah saja susah dihubungi, aduh. Ya sudah, itu yang sudah saya ganti itu Bu. Memang Bapak-bapak repot. itu, Mam. Iya bapak-bapak Pak, baru ketua kelompoknya Aduh. perempuan. Aduh, jadi dia takut salah paham nanti ini. Oh, Aduh, ya sudah curiga ganti. saya. Itu Pak Firman sudah senyum-senyum itu. Aman Semoga kan sih. anggota Pak Firman? Aman, Pak. Oh ya, siap. Oke, berarti lanjut saja Pak. Pak Darman, bagaimana Pak? Cuman untuk diskusi dengan pengajar kami silakan Pak terkait. Baik, bisa dijadikan co-host atau Ibu Nunung tayangkan itu siklus TET itu saja memperdalam di situ. Saya tidak dijadikan co-host ini. Oh, belum jadikan co-host Pak Darman. Ya. Co-host dulu Pak Darman. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Ketua Tim Kerja Ibu Nunun, ya, Koordinator Jabatan Profesional sekaligus merangkap ya FKK Pak Haji Faisal, teman-teman semuanya, ya, para fasilitator kelompok kerja. Sebenarnya Bapak Ibu, tujuan kita untuk pertemuan secara daring ini kita lebih ke penyamaan persepsi, karena saya yakin Bapak Ibu FKK ya sudah mencermati betul petunjuk atau kepanduan pendampingan kelompok kerja, kemudian juga Dirjen 17 terkait dengan petunjuk teknis pembelajaran mendalam dan KK pada kelompok kerja berbasis kelompok kerja, sehingga mungkin kita lebih banyak diskusi nanti. Mohon izin saya screen dulu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, saya hanya menambahkan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Nunun terkait dengan pelaksanaan pendampingan di kelompok kerja. Kemudian juga sudah dijelaskan ya, alurnya mulai dari siklus 1, jadi ini masanya itu mulai dari 1 Agustus sampai November nanti berapa tanggal siklus 6, 14 November ya, kemudian ada siklus yang ke-7. Teman-teman fasilitator sangat berperan ya. Jadi suksesnya pendampingan di kelompok kerja selama 4 bulan lebih ini ya ditentukan oleh Bapak Ibu yang akan mendampingi sebanyak 7 kali. Setiap pendampingan ya
8 jam, artinya 1 hari, dan jadwalnya tadi sudah jelas. Kemudian start awalnya Bapak Ibu mendampingi nanti itu adalah di kelompok kerja, karena teman-teman akan ketemu ya dari berbagai satuan pendidikan sesuai dengan komunitasnya, kelompok kerjanya. Kemudian tugas Bapak Ibu nanti selaku fasilitator yang mendampingi. Jadi akan menggunakan siklus TET dan pastikan teman-teman ini sudah membawa ya masing-masing apa yang akan disampaikan nanti, karena sifatnya di pendampingan di kelompok kerja ini ya lebih ke pendalaman, penguatan, ya, refreshment, sehingga nanti akan lebih banyak diskusi, kemudian lebih banyak berdialog, lalu banyak memecahkan masalah berdasarkan apa yang sudah mereka rancang, sehingga hasil identifikasi nanti masing-masing dari teman sebanyak 20 orang itu, baik di kepala sekolah maupun teman-teman guru, tentu sudah berdasarkan kebutuhan mereka. Nah, ini yang perlu dikuatkan nanti, perlu diperdalam oleh Bapak Ibu pada saat berdiskusi, pada saat penguatan konsep, kemudian teori, lalu nanti akan berbagi. Kemudian nanti akan Bapak Ibu mendampingi, membimbing mereka ya dalam merancang ya program atau mendesain program. Kalau teman-teman kepala sekolah tentu terkait dengan ya pengelolaan di satuan pendidikan, berkaitan dengan penyelarasan visi misi, lalu intervensi PPT ke PPB dan lain-lain. Sedangkan teman-teman guru nanti ya lebih ke kaitan pembelajaran, ya mungkin menyusun rencana pembelajaran. Jadi di sini Bapak Ibu selama 8 jam ini, kalau di jadwal itu kan kita lihat boleh semua. Di samping materi kebijakan, yaitu diawali dengan pola pikir bertumbuh, kemudian inquiry kolaboratif. Nah, ini yang harus diperdalam nanti, berdiskusi dengan teman-teman di pertemuan pertama ya, di tanggal 1 nanti. Dan pastikan Bapak Ibu, di tahap desain ini, karena ini kan di kelompok kerja ini, dilaksanakan pertemuan pertama itu sudah jelas materinya, materi apa semua, kemudian dipastikan nanti Bapak Ibu rancangan yang disusun oleh teman-teman di kelompok kerja ini itu masing-masing peserta itu ya sudah oke, artinya sudah siap rancangannya itu. Kalau teman-teman guru mungkin kaitannya dengan rancangan pembelajaran ya, sehingga sudah siap nanti diimplementasikan nanti setelah kembali ke sekolah masing-masing. Jadi mereka akan melakukan ya siklus ya, apakah itu menggunakan TET maupun siklus inquiry kolaboratif, mereka akan melaksanakan nanti, akan mempraktekkan hasil rancangan di sini di kelompok kerja tadi yang dibimbing oleh Bapak Ibu FKK. Jadi mereka akan mempraktekkan, mencoba, ya, mengimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Setelah itu nanti mungkin di minggu kedua, kan 3 minggu, kalau teman-teman yang mengajar nanti ya boleh memanfaatkan rekan sejawat untuk mengamati, sehingga itu yang akan direfleksikan nanti. Jadi boleh meminta rekan sejawat ya untuk mengamati ya praktek yang dilaksanakan di kelas, kemudian nanti akan melihat ya seperti apa sih keterukurannya, dampaknya baik terhadap ya terutama pada siswa. Kemudian setelah itu mengimplementasikan selama 3 minggu, mereka mencoba mempraktekkan di satuan pendidikan masing-masing atau di kelompok kerja sekolah, kemudian kembali lagi ke kelompok kerjanya. Pertemuan berikutnya mereka akan berbagi praktek baik yang mereka sudah implementasikan selama 3 minggu itu. Nah, disinilah peran Bapak Ibu selaku fasilitator untuk ya memperkuat ya konsep atau kayak mungkin merevisi, merefleksi bersama. Kemudian Bapak Ibu pasca implementasi mereka di satuan pendidikan, di situ Bapak Ibu akan mendampingi secara daring selama 2 jam di sela-sela mereka mengimplementasikan. Jadi pasca implementasi atau mempraktekkan, mencoba ya mempraktekkan hasil rancangan tadi di sini, ya di sini Bapak Ibu akan mendampingi secara daring, ya merefleksikan bersama, memberikan masukan, memberikan penguatan apa yang sudah dicapai dari tahap tadi pengamatan ini dan apa yang memang belum ya dicapai, lalu bagaimana tindakan ke depan. Nah, di sana nanti akan
berbagi lagi untuk ya perbaikan ya desain nanti berkaitan dengan untuk rencana berikutnya lagi, desain berikutnya lagi, perubahan Bapak Ibu. Jadi ini kira-kira Bapak Ibu yang perlu kita dan di jadwal tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nurun itu ya sudah jelas sekali apa sih yang akan dilakukan. Kemudian Bapak Ibu, nah, alur pembelajarannya ya ini sudah jelas Bapak Ibu. Jadi di sini pendalaman materi nanti, pertemuan pertama nanti apa semua materinya itu tanggal 1 selama berapa jam, ya. Kemudian nantinya ya kembali ke satuan pendidikan untuk mempraktekkan apa yang sudah desain bersama tadi, dibimbing oleh Bapak Ibu selaku fasilitator kelompok kerja dengan menggunakan ya tahapan inquiry kolaboratif, ya. Apa yang perlu ya dikembangkan lagi sehingga dibuat rancangannya kemudian diimplementasikan sampai seterusnya Bapak Ibu. Jadi materi setiap siklus itu sudah jelas yang disampaikan oleh Ibu Nurun tadi, hanya yang perlu kita sepaham Bapak Ibu bahwa di kelompok kerja itu benar-benar rancangan yang dikembangkan oleh teman-teman di kelompok kerja itu ya memang sudah siap untuk ya diimplementasikan nanti dengan menggunakan siklus TET maupun siklus inquiry kolaboratif. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang perlu saya tambahkan, dan di petunjuk ya pelaksanaan pendampingan kelompok kerja itu sudah jelas Bapak Ibu, lalu diperkuat juga di Kepdirjen. Jadi itu saja Bapak Ibu yang perlu ketika ada hal yang terjadi miss, ya boleh kita buka kembali Kepdirjen 17 untuk melihat oh ternyata seperti ini, di sana sudah dijelaskan semua. Jadi ya tinggal mengulangi saja, dan saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya, tinggal kita menyamakan persepsi saja. Mungkin itu saja Ibu Nurunnya kaitannya dengan teman-teman kelompok kerja. Kalau untuk teman-teman supervisi nanti mungkin setelah ini ya kita bahas instrumennya. Saya kembalikan ke Ibu Nurun, kalau ada hal yang perlu kita diskusikan ya disilahkan Bapak Ibu. Terima kasih. Stop ya. Terima kasih Pak Rahman atas penguatannya lagi terkait TET ini. Mungkin apa ya Bapak Ibu FKK, Bapak Ibu Fasil yang akan bertugas, ada yang perlu kita samakan persepsi terkait apa mungkin mekanisme pelatihan ataupun mungkin ada tentang substansi, boleh disampaikan Bapak Ibu, karena di sini juga ada beberapa teman-teman ya, ada juga Pak Hamzah juga ada. Nah ini terutama juga mungkin Pak Firmansyah ya, kalau kemarin kan kami semua ini fungsional ini baru saja bertemu di TOT gitu ya, jadi mungkin kami belum lama sudah melakukan penyamaan persepsi gitu. Cuma kemarin tidak ada Pak Firman kan hadir bersama kita. Mungkin ada apa ya, kira-kira apa yang perlu diketahui bersama, hal-hal yang lain. Silakan Pak Firman. Kalau saya Ibu, kebetulan kan ada Ibu Irawati di sini. Jadi untuk persamaan persepsi kemarin, saya sudah tanyakan langsung ke beliau Ibu. Jadi ketika ada yang ingin saya tanyakan, saya bisa langsung tanyakan ke beliau Ibu. Artinya sudah ini ya, kita sudah insya Allah sudah frekuensi nih ya, sudah sejalan terkait mekanisme apa yang perlu diperkuat gitu ya di kelompok kerja ini. Pak Hamzah. Iya, untuk Pak Firman barusan sudah saya kirim juga ini Bu, jadwal kegiatan mulai dari siklus 1 sampai dengan siklus 6 dan siklus 7 pun ada. Untuk di situ nanti di situnya cek yang di kegiatan guru. Terus kemudian terkait dengan bahan paparan terkait miskonsepsi PM juga barusan sudah saya kirimkan Pak Firman. Oh iya, sudah dikonfirmasi. Nanti untuk selanjutnya kita bisa diskusi lebih lanjut lagi terkait dengan hal-hal teknis untuk kegiatan pendampingan PM di lapangan. Kalau untuk yang fasil yang lain aman sih. Kemarin kita sudah penyamaan persepsi lumayan lama kan di Sambal Resort. Itu aja Bu Nunung, terima kasih.
Oke, ya, terima kasih. Ya, ya, ini juga yang termasuk ada di file miskonsepsi itu juga ya harapannya bukan sekedar menyelesaikan tugasan LK saja kan saya paham saya ada itu saya ingat ada di catatan bawah. Iya, betul. Gitu. Iya, harapannya memang tidak hanya kejar LK, tapi esensi dan substansi PM itu benar-benar teraplikasi dengan baik. Itu sih harapannya. Karena biasanya kan peserta itu fokus ke LK-LK-nya. Jadi mereka kurang begitu paham ini PM mau dibawa kemana. Nah, harapannya sesekali nanti penguatan yang, bukan sesekali, setiap luring harus ada penguatan dari Fasil supaya benar-benar ada bekal untuk peserta ketika mereka kembali ke satuan pendidikan. Karena nanti kan kegiatan nalurinya kan 8 JP, kemudian ada 4 JP mereka kembali ke satuan pendidikannya lagi, kemudian mereka ada kegiatan di kombelnya lagi, terus kemudian ada lagi kegiatan daring bersama fasilitator. Nah itu ritme-ritme kegiatannya. Jadi mohon untuk Fadil untuk selalu memberikan penguatan, pengarahan terkait mereka sebelum kembali ke satuan pendidikan masing-masing. Itu sih. Menurut, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kemudian untuk materi esensial ini kalau MJMP kan sudah jelas nih. Pak Firmansyah ini kan di guru kelas, Pak Firmansyah kan backgroundnya matematika, gitu ya. Artinya di materi esensial itu difokuskan ke matematika atau bagaimana ini petunjuknya? Ya, Pak dari Ustadz kemarin Pak Firman. Berarti kan di siklus 456 itu kan materi esensial, sama materi esensial tapi tinggal berubah tujuan pembelajaran yang difokuskan gitu ya Pak Firman saya. Berarti di kelas bahasa fokus ke matematika, mapel matematika ya gitu ya. Iya Bu, kalau kita karena saya fokusnya ke matematika, kemungkinan nanti saya akan fokusnya juga ke matematika ketika materi esensial Ibu. Ya, di siklus 456 gitu ya. Membahas tujuan pembelajaran yang akan peserta alami setelah pertemuan luring begitu Pak ya. Iya Bu. Oke, ya ini penting satu lagi hampir lupa. Bapak Ibu Fasil kan ini akan ada pendampingan daring juga ya. Jadi pendampingan daring itu sudah dijadwalkan ya. Kami sudah cantumkan di jadwal itu. Kami kasih rentang tanggal gitu ya. Jadi misalnya di pendampingan daring untuk siklus 1 itu di rentang tanggal 13 sampai dengan 15 Agustus. Nah, untuk penetapannya ini tolong didiskusikan dengan peserta menyepakati di tanggal berapa dan 2 JP gitu ya. Ini silakan mau dijadwalkan pagi, siang atau malam. Jadi sesuai kesepakatan dan upayakan ini bisa mengakomodir kehadiran semua peserta di pertemuan daring ini gitu ya. Dan ketika sudah disepakati mohon segera diinformasikan kepada kami paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan karena kami perlu menjadwalkan penggunaan akun Zoom ya karena kami di BGTK cuma punya 2 akun Zoom dan itu mengakomodir beberapa program kegiatan yang juga pelaksanaannya daring. Jadi kami harus sebisa mungkin mengatur jadwal ini Bapak Ibu supaya tidak bentrok. Nah, untuk pengisian jadwalnya mohon langsung Bapak Ibu FKK mencantumkan di sheet ini ya. Nanti Mas Imam bagi di apa ya di WA grup ya atau di Japri boleh supaya tidak terlewat. Jadi silakan pengisiannya misalnya untuk kelas KS SD Palu daring satunya di tanggal berapa lengkap dengan jamnya nanti panitia yang akan mencantumkan link Zoom-nya atau Gmeet-nya. Dan apakah ini juga nanti akan disematkan di LMS juga Zoom link Zoom-nya atau bagaimana Mas? Iya disematkan Bu. Jadi nanti admin yang akan bantu untuk menyematkan di itu. Terus sama scroll ke bawah Bu ada contoh laporan itu yang perlu dilengkapi juga Bu. Nah itu saya sudah buatkan masing-masing. Eh, itu rekaman Zoom itu Bu yang di bawahnya. Oh, sorry. Jadi rekaman Zoom itu misalnya harapannya nanti pada saat Zoom ada admin yang menemani Bapak Ibu fasilitator. Tapi kalau misalnya teman-teman admin mungkin ada kesibukan lain atau ada tugas apa begitu mungkin tidak bisa dampingi Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu bisa bantu untuk merekamkan. Jadi nanti diunggah direkam. Jadi Bapak Ibu rekamnya ke komputer Bapak Ibu masing-masing.
terus nanti diunggah ke folder ini di drive-nya masing-masing untuk kami apa pengajuan pembayaran honornya pun juga itu laporannya Bu bisa dibukakan mungkin salah satu kelas Bu. Ini linknya. Jadi di laporan ini sudah kami buat minimal mungkin sih. Jadi Bapak Ibu silakan diisi. Ini nama kelasnya, nama fasilitator, nama admin. Jadi ini ditumpuk ke bawah saja. Jadi tidak perlu bikin file baru, ditumpuk saja sampai ke bawah. Jadi satu satu pertemuan daring itu satu lembar saja. Jadi fotonya mungkin dua dua foto saja, enggak apa-apa. Jadi ini ada mohon dibantu diisi. Jadi untuk melengkapi laporan pelatihan PM secara keseluruhan nanti. Jadi nanti kami lampirkan ini. Jadi juga ini juga akan jadi bahan untuk karena kan eh, kami kami admin kan tidak selalu mendampingi Bapak Ibu misalnya. Jadi nanti mohon bantuan Bapak Ibu ini dibuatkan dilengkapi datanya. Nanti untuk yang lain-lain misalnya kayak tautan Zoom Gimit-nya atau tautan rekamannya eh, nanti kami yang admin yang bantu sematkan kalau misalnya memang Bapak Ibu tidak punya akses ke sana. Selebihnya mohon bantuannya Bapak Ibu. Ini singkat saja laporannya. Jadi semua sudah ada masing-masing di link ini saya sematkan. Begitu. Jadi rekamannya em, 90 menit ya Bapak Ibu 2 JP karena pembayaran eh, pendampingan daring ini berdasarkan rekaman gitu. Jadi sesuai dengan durasi rekaman. Ya, jadi jangan lupa setiap baru join ya rekam saja gitu ya supaya tidak terlewat gitu atau tidak lupa sudah jalan pendampingan tapi tidak di Iya. misalnya ya. Nanti kalau misalnya admin tidak sempat dampingi Bapak Ibu, nanti kami join dulu di awal, terus jadikan Bapak Ibu fasilitator sebagai admin, biar Bapak Ibu bisa merekam. Jadi rekamnya jangan di cloud. Jadi kalau rekam di cloud kan kami nanti susah ngambilnya ke admin Zoom-nya kami. Jadi rekamnya di komputer saja. Nanti Bapak Ibu tinggal unggah ke link drive itu. Kalau sudah diunggah, mau dihapus di komputernya Bapak Ibu juga tidak ada masalah. Yang penting sudah diunggah gitu. Jangan lupa diunggah dulu. Jadi harapannya sih kami untuk pembayaran honornya itu setiap selesai daring langsung kami bayarkan. Jadi harapannya semua peserta, semua pengajar sudah melengkapi tautan Zoom dan laporan secara komprehensif. Terus mungkin ini juga Bu yang sempat terpikir oleh saya, kalau misalnya ini kan kita ada 4 kelas lumayan banyak. Kalau misalnya tanggal dan jamnya bersamaan, mungkin boleh kita pakai Zoom yang sama. Nanti kita bagi bor saja. Jadi masing-masing merekam di bornya masing-masing. Mungkin bisa begitu Bu untuk mengantisipasi kalau misalnya bersamaan jam dan tanggalnya gitu. Tapi kalau memang beda dan memungkinkan Zoom dipakai kita pakai semua ya kita pakai sistem begitu. Mungkin itu karena ini 4 kelas agak baru Nah, rentang waktunya cuma 3 hari kan. Bisa saja mungkin bersamaan ya. pengajar ya bersamaan di malam hari mungkin atau sore gitu. Iya, betul. Ya, yang penting setiap kelasnya tidak butuh bor lagi untuk diskusi kelompok misalnya. Nah, itu ya jadi persoalan tuh kalau butuh bor lagi. Apakah memang ada itu ya nanti kita bicarakan selanjutnya mungkin kalau terkait dengan itu pusing. Ya, maka olehnya kami butuh sejarah ya, Bapak Ibu untuk Ya. mengisi jadwalnya itu. Jadi mohon di saat luring setiap siklus itu luring siklusnya langsung disepakati saja jadwal untuk pertemuan daringnya, gitu ya, Bapak Ibu. Ini tidak ada Ibu Lucy, nanti mohon disampaikan juga nih, belum join Bu Yani, Bu Suryani. Oh, Bu Suryani ada ya? Bukan cuma aku. Ada, dia tidak menampakkan wajahnya. Sedikit, Ya, Bu Nunun, di LMS itu masih banyak teman-teman yang belum ini mengerjakan pretest. Ada beberapa, mungkin itu bisa disampaikan oleh admin. Terima kasih.
Oh iya, baik Bu, untuk terkait dengan eh, peserta yang belum Pretest. mengisi pretestnya itu ya nanti kami bantu. Mungkin bagaimana ya? Itu saya kami rekan-rekan di admin itu lagi berpikir mungkin bisa Bapak Ibu berikan pendapat apakah kita list di grup yang sudah mengisi atau betul-betul kita merek ini yang belum mengisi nama-nama ini atau bagaimanakah sebaiknya gitu untuk Di list saja Mas Imam, di list saja tidak apa-apa supaya yang lebih tidak yang terbuka. belum mengerjakan ya Pak. Iya, di list saja tidak Oh apa-apa ya itu siap. kan cuma di grup yang Iya, cuma di dalam grup kan. iya karena kalau di kelasnya Lalita itu sudah habis. Terus kalau di kelasku itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang di kelasku. Nggak tahu Ibu Kelasnya Nurila. Ibu Suryani empat lagi yang belum. Tapi sebentar mau diingatkan. Dengan sebutkan namanya tidak apa-apa ya. Iya Iya, aman, tidak apa-apa. Kan nanti iya. pakai bahasa anu toh, mohon maaf Bapak Ibu berikut daftar nama yang belum Eh, pretest, mohon segera apa kendalanya gitu dilakukan. nanti kami Iya, bantu. betul kan? Betul sekali. Ya, oke lah kalau begitu. Saja. Mau antarkan itu Ibu mana? Ya. Oke, Pak Fairul yang masih di grup. Halo. Sudah gabung di WA grup Pak Faisal? Belum kayaknya Bu, Pak Faisal. Nanti saya tambahkan Bu. Itu yang saya Oh, iya. bagaimana memulai bicaranya itu Bu? Saya terkait dengan penggantian itu atau tidak perlu disampaikan. Disampaikan saja. Nah, Pak Faisal jadi Iya, Apa ya lagi, Imam? kalau begitu. Masalah apa? Iya Pak. Tidak kan Masalah Pak apa Faisal belum pergantian? gabung di grup Pak. Pak Faisal belum gabung di Iya. grup. Jadi Pak Faisal saya mau tambahkan terus kan peserta tahunya Pak Karya yang hasilnya yang mau disampaikan karena sesuatu dan lain hal makanya Pak Karya digantikan oleh Pak Faisal. Itu mungkin disampaikan. Tidak apa-apa, ada Pak Karya juga kan itu. Iya, Sampaikan saja tidak apa. iya siap. Ada lagi Bapak Ibu? Aman ya? Oh iya, nanti ini ya, kami yang turun ada panitia yang turun itu ada 1 orang yang administrasi dan 1 orang memantau pelaksanaan proses pembelajaran gitu. Ada angket yang akan kami bagikan ini karena sesuai perdirjen yang kami pedomani, ada angket yang perlu diisi peserta, diisi narasumber juga diisi oleh FKK itu sesuai perjanjian itu. Gitu ya Pak Darman. Ibu Nunun izin.
Ya, silakan Ibu Pak. izin. Ibu, nanti ini ketika luring berarti kita didampingi oleh panitia BGTK juga ya, Bu ya? Ya, Pak. Nanti mereka meluncur ini tanggal 30 sudah start ke sana, Berarti Pak. ke Buol itu cuma 1 hari itu saja, Bu? Yes, ya. Nanti Sabtu berikutnya lagi Pak, kan setiap hari Sabtu itu. Jauh sekali PP. Sama ini Bu, kita di Buol ini lokasi kelasnya itu jauh sekali Bu dari kota. Itu kemungkinan kalau perempuan yang bawa motor 1 jam. Lokasi kemarin katanya 15 menit saja Pak Firman. Sama babalap itu Bu. Itu pun babalap belum sampai 15 menit. Jadi mereka nginapnya di Biau. Iya, nginapnya di Biau. Nginap di Biau, terus perjalanan ke tempat kegiatan Ya, 1 jam. Nggak sampai 1 jam Ibu kalau tidak saya sampai. bawa motor gitu. Iya. Kalau yang dari Palu 1 jam. Begitu kira-kira. Oke lah, nanti dikondisikan saja itu Pak. Ya, nanti dikondisikan. Siapa? Tapi ada kendaraan umum toh? Tidak ada Ibu. Tidak ada, tidak ada. Pak ikut yang panitia panitia dinas. Aman Apa Pak, ada gimana? aman Pak. Saya bawa mobil Pak. Oh, bawa ya, mobil. gampang sudah itu. Ya. Aman berarti. Berarti nanti kalau saya ke sana naik apa saya? Naik angkot Bu, naik angkot. Oke, Bu, aman berarti Bu. Aman ya. Sekedar info Iya. saja. Iya, jadi ke sana nanti Pak Darman sama Pak Imam di siklus 1. Siap. Oke. Oh ya, Ada menambah yang dari Ibu Nur dulu Bu, Ibu Nur ya saya tambahkan. Jadi Bapak Ibu, memang di lampiran itu ada evaluasi penyelenggaraan. Jadi dari BGTK nanti akan melaksanakan pemantauan itu secara luring, ya diawali nanti di kunjungan pertama Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu perlu? Karena salah satu peran kami dari BGTK Bapak itu adalah ya penjaminan mutu, di mana prinsip quality control dan quality improvement itu penting sekali. Karena itu kalau Bapak Ibu nanti diberikan angket mohon diisi. Jadi self assessment itu penting. Di samping juga tim supervisor itu akan memantau. Nah, data itulah akan diolah oleh tim kami nanti sebagai bahan refleksi untuk perbaikan berikutnya. Karena itu mohon Bapak Ibu, ketika ada angket diberikan oleh panitia, mohon diisi sesuai dengan kondisi real yang Bapak Ibu amati, Bapak Ibu rasakan. Karena tujuan kita adalah perbaikan Bapak Ibu, bukan untuk mencari titik lemah, tetapi bagaimana ke depan yang kami harus lakukan di UPT. Karena itu mohon self assessment itu atau instrumen yang diberikan berupa angket diisi apa adanya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau dikonfirmasi? Pak Faisal? Cukup. Cukup. Bu Suryani? Aman ya? Bu Suryani? Aman, Pak Bu. Firman? Aman. Tinggal Bu Lucy nanti diteruskan informasinya ini, terutama yang pendampingan daring tadi. Kalau sudah tidak ada, ini sudah waktunya asar. Kita cukupkan ya, Bapak Ibu. Yep. Ya, siap. Terima kasih semua sudah berkenan hadir Bapak Ibu di pertemuan ini. Selamat bertugas, semoga sukses semua kita menyelenggarakan pelatihan PM di tahun ini dan mendapat banyak manfaat. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, tim fasilitator kelompok kerja. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.